Kamu bahkan bukan cucu kandungnya. Suara ayah berat, bergetar menahan amarah yang tertahan selama berhari-hari. Wajahnya yang gempal memerah di bawah cahaya lampu gantung kristal yang redup. Hanya keturunan darah murni yang berhak atas harta warisan keluarga ini. Aku berdiri mematung di ruang kerja Eyang Halimah. Aroma melati dan sisa bakaran dupa dari acara tahlilan. Hari ketiga masih mengambang di udara, bercampur dengan bau apak buku-buku tua dan kayu jati. Rasanya baru beberapa jam lalu, kami semua menadahkan tangan, mendoakan kepergian Eyang, dan kini ayah sudah memulai perang. Lemari-lemari jati berukir Jepara yang memenuhi dinding, penuh dengan kitab-kitab kuno, album foto keluarga, dan beberapa keris pusaka. Terasa seperti saksi bisu kekejaman yang baru saja dilontarkannya. Eyangku baru dimakamkan 3 hari lalu, dan keluargaku sudah retak gara-gara surat wasiat. Ayah, bicara apa? Suaraku berhasil keluar, nyaris tak terdengar, dikalahkan oleh debaran jantungku sendiri, yang terasa memukul-mukul rongga dada. Jangan pura-pura polos, Nadia. Aib, ibumu sudah bukan rahasia lagi. Ayah mondar-mandir di atas karpet persia tebal, permadani kesayangan Eyang. Langkahnya berat dan gusar. Matanya berhenti, menatap tajam pada potret formal Eyang Halimah, yang tergantung anggun di dinding utama, diapit sepasang kaligrafi ayat kursi. Eyangmu itu terobsesi dengan bibit, bebet, bobot. Garis keturunan adalah segalanya bagi beliau. Begitu pengacara memastikan kamu tidak punya setetes pun darah Kertapati, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aku menatap langsung ke matanya, berusaha keras menahan air mata yang mulai membakar pelupuk. Aku harus mengendalikan suaraku. Ayah janji akan memegang kata-kata ayah soal ini? Tanyaku, memberanikan diri. Bahwa hanya keturunan kandung yang berhak atas warisan Eyang? Tentu saja, serunya, mengangkat dagu dengan sikap angkuh yang sama. Sikap yang sudah kulihat ribuan kali sepanjang masa kecilku. Ayah akan pastikan warisan keluarga ini jatuh ke tangan Kertapati asli, bukan penyusup ul. Namaku Nadia Aulia Kertapati. Usiaku 27 tahun, dan sampai 5 menit yang lalu, aku percaya 100% bahwa Darmawan Kertapati adalah ayah kandungku. Kini, berdiri di rumah pusaka keluarga kami di kawasan Menteng yang teduh, di tengah keheningan pasca tahlilan, aku tampaknya baru saja menemukan fakta yang menghancurkan hidupku. Apa yang kuinginkan sederhana. Perlakuan adil yang Eyang Halimah maksudkan dalam wasiatnya. Beliau secara spesifik menyebut namaku, satu-satunya cucu perempuannya, saat terakhir kami bicara tentang rencana pembagian hartanya. Yang berdiri menghalangiku adalah pria yang seumur hidupku, memandangku dengan tatapan dingin. Pria yang restu dan pengakuannya ku kejar selama puluhan tahun tanpa pernah berhasil kudapatkan. Kamu boleh datang ke pembacaan wasiat minggu depan kalau mau. Lanjutnya, melambaikan tangan seolah mengusir lalat. Tapi jangan berharap apa-apa. Ayah sudah bicara dengan Pak Haris untuk menggugat pasal manapun yang mencantumkan namamu. Pak Haris, pengacara keluarga kami dan sahabat lama ayah. Kabar bahwa mereka sudah kong kali kong, membuat sekujur tubuhku dingin. Nadia akan datang, jawabku pelan, lebih pelan dari yang kumaksudkan. Eyang ingin Nadia ada di sana. Sentimen, ayah mencibir. Halimah memang selalu memanjakanmu, selalu punya titik lemah untukmu. Matanya menyipit. Untungnya, hukum itu peduli pada fakta, bukan perasaan. Saat dia melangkah pergi dengan langkah berat meninggalkan ruangan, aku luruh ke kursi kerja Eyang. Kursi kayu jati solid dengan ukiran naga di lengannya. Jari-jariku gemetar menyentuh permukaan meja yang dingin dan halus, tempat Eyang menulis surat-suratnya, memeriksa dokumen bisnis, dan yang terakhir, menyelesaikan wasiatnya. Di tengah keheningan yang menyesakkan itu, ponselku bergetar di dalam saku gamis hitam yang kukenakan. Sebuah pesan dari ibu. Nadia, ibu perlu bicara. Penting sekali. Soal ayahmu. Nanti malam, di luar. Berdua saja.
Aku menatap pesan itu. Udara panas Jakarta yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka terasa semakin menyesakkan. Jika ayah bukan ayah kandungku, lalu siapa? Dan bagaimana rahasia, atau aib seperti ayah menyebutnya, ini bisa tersembunyi selama 27 tahun. Lebih penting lagi, kenapa rahasia ini muncul sekarang? Tepat 3 hari setelah Eyang wafat dan hanya beberapa hari sebelum warisannya dibagikan. Kebenaran apapun yang menantiku, satu hal menjadi jelas. Ayah yang seumur hidupku kucoba bahagiakan, pria yang kucoba buat bangga, ternyata menyimpan kebencian dan dendam yang jauh lebih dalam daripada yang pernah kubayangkan. Tumbuh sebagai seorang Kertapati berarti hidup dalam sangkar emas, menavigasi dunia yang penuh dengan kemewahan, sekaligus ekspektasi yang membebani. Kekayaan keluarga Kertapati yang dibangun di atas perkebunan cengkeh warisan zaman kolonial dan investasi properti yang cerdik di era modern, telah menopang 3 generasi dalam kemakmuran yang tak terbayangkan. Ayahku, Darmawan, adalah putra sulungke. Posisi itu secara otomatis menempatkannya sebagai pewaris utama, sang putra mahkota yang ditakdirkan untuk melanjutkan imperium bisnis keluarga. Adiknya, Paman Jaka, adalah kebalikannya. Dia adalah sang pemberontak di keluarga kami. Otaknya cemerlang, namun jiwanya gelisah, menolak untuk tunduk pada visi kaku kakek tentang apa artinya menjadi seorang Kertapati. Bertahun-tahun lalu, ia meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta untuk mengejar penelitian biologi laut di sebuah lembaga di Ambon. Hanya kembali sesekali untuk acara-acara besar keluarga seperti lebaran atau hajatan penting. Ingatanku tentang Paman Jaka terbatas, tapi semuanya terasa hangat. Tawanya yang renyah, hadiah-hadiah aneh yang dibawanya dari laut, cangkang kerang nautilus atau potongan karang yang aneh, dan caranya berbicara padaku seolah-olah pendapat seorang gadis kecil itu penting. Dia tidak pernah memandangku dengan tatapan menilai. Sebaliknya, hubunganku dengan ayah selalu tegang, seperti senar gitar yang ditarik terlalu kencang. Darmawan Kertapati adalah seorang pria yang mengukur nilai seseorang dari pencapaian dan status sosial. Kedua kakak laki-lakiku, Mas Tirta dan Mas Wisnu, telah memenuhi ekspektasinya dengan sempurna. Mas Tirta mengikuti jejaknya di perusahaan keluarga, sementara Mas Wisnu cemerlang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Aku, di sisi lain, sepertinya selalu mengecewakannya di setiap kesempatan. Anak itu tidak punya gregetnya orang Kertapati. Kudengar ayah berkata pada ibu suatu malam, saat beliau mengira aku sudah tidur. Terlalu lembek, hatinya terlalu halus, tidak bisa diandalkan untuk hal-hal besar. Meskipun aku lulus dengan predikat cum laude dan membangun karir yang menjanjikan sebagai konservator di Museum Nasional, melestarikan naskah-naskah kuno, tak ada satupun pencapaianku yang tampaknya memenuhi standarnya. Selama ini, aku selalu mengira kekecewaan abadinya itu disebabkan oleh seksisme atau mungkin ekspektasinya yang tidak realistis. Tak pernah terlintas di benakku bahwa mungkin ada alasan yang jauh lebih mendasar di balik jarak yang ia ciptakan. Eyang Halimah adalah tempatku berlindung, oaseku. Tidak seperti ayah, beliau justru menghargai minatku pada sejarah dan seni. Beliau mendorongku untuk menempuh jalan yang menghormati hasratku, bukan sekadar tradisi keluarga. Selama aku kuliah, setiap akhir pekan aku akan datang ke rumahnya. Kami akan duduk di pendopo belakang, minum teh melati sambil menikmati jajan pasar buatannya. Mendengarkan cerita-ceritanya tentang sejarah keluarga, tentang bagaimana para perempuan Kertapati di generasinya harus cerdik dan kuat untuk bertahan. Jangan lupakan ini, Nadia, Cah Ayu. Pesannya suatu sore. Orang Kertapati sejati itu menciptakan takdirnya sendiri, bukan hanya mengikuti alur. Kepergiannya di usia 86 tahun terasa damai, namun meninggalkan kekosongan yang hingga kini masih coba kuisi. Kesadaran bahwa aku telah kehilangan pembela terbesarku di keluarga ini membuat ketiadaannya terasa semakin dalam dan menyakitkan. Dalam hari-hari setelah pemakamannya,
aku mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil dalam perilaku ayah. Tatapannya yang semakin tajam setiap kali aku berbicara dengan kerabat lain, bisik-bisik di telepon dengan Pak Haris, yang tiba-tiba berhenti saat aku memasuki ruangan. Tadinya, kuanggap semua itu sebagai manifestasi duka yang berbeda-beda pada setiap orang. Tapi sekarang, pengamatan itu terasa jauh lebih mengerikan. Terakhir kali aku melihat Eyang hidup, di ranjangnya, tangannya yang keriput menggenggam tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Matanya yang sayu menatapku dalam-dalam. Percaya sama firasatmu, enduk. Bisiknya lirih, napasnya beraroma minyak kayu putih. Tidak semua yang tampak itu benar adanya. Saat itu, aku menganggap kata-kata samar itu hanya sebagai pengaruh obat-obatan atau kelelahan usia senja. Sekarang, aku bertanya-tanya, apakah beliau sedang mencoba mempersiapkanku menghadapi badai yang akan menerjang keluarga kami? Saat aku melangkah keluar dari ruang kerja Eyang untuk menemui ibu, aku tak bisa menepis perasaan bahwa aku sedang diseret ke dalam sebuah drama keluarga yang telah dipendam selama puluhan tahun. Sebuah drama dengan akar yang jauh lebih dalam daripada yang bisa kupahami. Ibu menungguku di sebuah warung kopi tua di bilangan Cikini, tempat yang tersembunyi di gang sempit, jauh dari gemerlap dan tatapan mata kalangan atas Jakarta. Di sini, nama Kertapati hanyalah nama biasa. Ibu terlihat lebih kecil dari biasanya. Gamis sutra yang selalu rapi itu tampak sedikit kusut, dan sorot matanya redup, dibayangi oleh malam-malam tanpa tidur. Di tangannya, sebutir tasbih kayu cendana terus berputar gelisah di antara jemarinya. Ibu tidak pernah ingin kamu tahu dengan cara seperti ini, Nadia. Ucapnya pelan, bahkan sebelum aku sempat menarik kursi. Suaranya serak. Ayahmu, Darmawan. Dia tidak seharusnya memberitahumu seperti itu. Caranya kejam dan hanya untuk kepentingannya sendiri. Jadi benar, udara di sekelilingku terasa menipis, membuatku sulit bernapas. Jadi, itu benar, Bu? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Dia bukan ayah kandungku? Ibu mengangguk dan setetes air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya jatuh membasahi pipinya, yang mulai menampakkan kerutan. Ceritanya rumit, enduk. Jauh lebih rumit dari yang Darmawan katakan. Selama 1 jam berikutnya, di tengah aroma kopi tubruk dan kepulan asap rokok dari meja sebelah, ibu mengurai sebuah kisah yang meruntuhkan seluruh fondasi hidupku. Sebuah cerita yang terkubur selama 27 tahun. Dulu, jauh sebelum bertemu ayah, ibu dan Paman Jaka saling mencintai. Mereka masih muda, penuh gairah, dan sudah merencanakan masa depan bersama. Namun takdir berkata lain. Paman Jaka mendapatkan beasiswa penelitian yang sangat bergengsi di Ambon. Sebuah kesempatan sekali seumur hidup yang tak mungkin dilewatkan. Kami sepakat dia harus pergi, jelas ibu. Matanya menerawang ke masa lalu. Itu kesempatan luar biasa. Kami pikir kami bisa menjalani hubungan jarak jauh. Namun, jarak ribuan kilometer menggerus hubungan mereka. Di tengah masa-masa sulit itu, ibu menjadi dekat dengan Darmawan, yang memang sudah lama mengaguminya dari jauh. Sebuah momen kelemahan, sebuah kerapuhan hati, membawanya ke dalam hubungan singkat dengan Darmawan. Hubungan yang segera ibu akhiri, begitu sadar hatinya masih sepenuhnya milik Jaka. Saat ibu tahu ibu hamil, ibu yakin 100% itu anak Jaka. Waktunya sangat pas dengan kepulangan terakhirnya ke Jakarta. Suara ibu bergetar hebat. Tapi Darmawan bersikeras anak itu anaknya. Dan saat itu, Jaka sudah bertunangan dengan orang lain di sana. Ibu tidak mau menghancurkan hidup barunya. Darmawan melamarnya seketika, menawarkan pernikahan sebagai jalan keluar yang terhormat. Baru setelah menikah, ibu menyadari bahwa ketertarikan ayah padanya tidak pernah sepenuhnya tulus. Kekayaan keluarga Kertapati memiliki aturan waris yang ketat, yang sangat menguntungkan ahli waris laki-laki yang memiliki keturunan sah. Dia butuh seorang istri dan anak-anak untuk mengamankan posisinya.
kata ibu pahit. Tasbih di tangannya berhenti berputar. Dan ibu butuh kepastian untuk bayi yang ibu kandung. Saat itu rasanya hanya itu jalan satu-satunya. Tahun-tahun berlalu dan rahasia itu terkunci rapat. Paman Jaka akhirnya kembali ke Jawa bersama istrinya. Namun pernikahan mereka tidak dikaruniai anak dan berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Paman Jaka menenggelamkan dirinya dalam penelitian, menjadi semakin jauh dari urusan keluarga. "Apa Paman Jaka pernah tahu?" tanyaku. "Tidak," bisik ibu. Ibu tidak sanggup mengganggu hidupnya lagi. Dan seiring berjalannya waktu, rasanya akan lebih kejam lagi jika kebenaran ini diungkap. Pengakuan itu membuat kepalaku pening. Setiap kenangan masa kecilku kini membutuhkan penafsiran ulang. Sikap dingin ayah. Kehangatan Paman Jaka dalam kunjungannya yang jarang. Perhatian khusus Eyang Halimah kepadaku. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang kini menemukan tempatnya yang mengerikan. Kenapa? Kenapa ayah mengungkap ini sekarang? Akhirnya aku bertanya. Ekspresi ibu mengeras. "Wasiat eyangmu. Dia selalu terobsesi dengan harta Kertapati, dan sekarang dia khawatir eyang mungkin mewariskan sebagian besar untukmu. Dia harus menghancurkan klaimmu. Tapi kalau aku bukan darah daging Kertapati, justru itu masalahnya," potong ibu cepat, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kamu adalah darah daging Kertapati, enduk. Hanya saja, bukan dari Darmawan. Kamu putrinya Jaka, yang artinya, bagaimanapun juga, kamu tetap cucu kandung Halimah." Ironi dari semua ini nyaris membuatku tertawa getir. Upaya ayah untuk menyingkirkanku dari warisan dengan menyangkal hubungan darah kami, justru mungkin akan memperkuat klaimku melalui cabang pohon keluarga yang lain. Lalu, apa yang harus Nadia lakukan sekarang? Tanyaku, merasa terombang-ambing di lautan realitas yang baru. Ibu mengulurkan tangan, menggenggam tanganku yang dingin. "Itu tergantung apa yang kamu inginkan, Nadia. Keadilan, pengakuan, atau sekadar mendapatkan bagian yang adil seperti yang Eyang Halimah inginkan untukmu." Aku belum punya jawaban. Rasa dikhianati ini masih terlalu perih. Implikasinya terlalu luas untuk diproses dalam satu percakapan. Tapi saat kami meninggalkan warung kopi itu, satu kepastian mengkristal dalam benakku. Aku tidak akan membiarkan Darmawan Kertapati menulis ulang sejarah hidupku demi keuntungan finansialnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuktikan asal-usulku yang sebenarnya sebelum pembacaan wasiat? Dan apakah kebenaran itu akan membantuku, atau justru menghancurkanku di tengah jaring rumit aturan waris keluarga Kertapati? Keesokan paginya, setelah semalaman tak bisa tidur dan hanya membolak-balikkan badan di atas ranjang, aku memantapkan hati. Aku mengendarai mobilku menuju sebuah paviliun sederhana di kawasan Bintaro. Jantungku berdebar tak karuan di setiap persimpangan jalan. Aku sudah menelepon Paman Jaka subuh tadi, setelah salat, dengan alasan yang kubuat samar-samar. Ada hal penting yang perlu dibicarakan sebelum pembacaan wasiat, Paman. Sekarang, duduk di ruang tamunya yang mungil namun asri, dikelilingi rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit, dan foto-foto bawah laut yang menakjubkan, aku kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menjungkir balikkan dunianya dan duniaku. Aroma kopi gayo yang baru diseduh bercampur dengan wangi kertas tua, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan kekacauan di dalam hatiku. "Kamu kelihatan cemas, Nadia," ujarnya lembut, meletakkan 2 cangkir kopi panas di atas meja rotan. Di usianya yang hampir 60, Paman Jaka masih tampak bugar dan tampan, dengan mata teduh yang sama seperti yang kulihat di cermin setiap pagi. "Apa Darmawan membuat masalah soal warisan Eyang?" "Lebih rumit dari itu, Paman." Aku memulai, lalu suaraku tercekat. "Bagaimana cara menanyakan pada seorang pria, apakah dia mungkin ayah kandungmu?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Paman, dulu, apa Paman dan Ibu pernah? Maksudku,
sebelum ibu menikah dengan ayah. Cangkir kopi itu membeku di tengah jalan menuju bibirnya. Ekspresinya berubah, dari terkejut menjadi waspada. Kenapa kamu bertanya soal cerita lama yang sudah puluhan tahun terkubur? Karena ayah Darmawan bilang, dia bukan ayah kandungku, kataku akhirnya. Suaraku bergetar. Dan dia memakai alasan itu untuk menggugat hak warisku di wasiat Eyang. Paman Jaka meletakkan cangkirnya dengan sangat hati-hati. Itu benar-benar mirip Darmawan, desisnya, lebih pada dirinya sendiri. Selalu penuh perhitungan, bahkan dalam kekejaman. Dia menatap wajahku dengan sorot mata yang baru, sebuah intensitas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa yang sudah ibumu ceritakan? Aku menceritakan semua pengakuan ibu semalam di warung kopi. Melihat ekspresi Paman Jaka berganti-ganti dari nostalgia, kepedihan, lalu sesuatu yang luar biasa, mirip dengan harapan. Paman tidak pernah tahu, katanya lirih setelah aku selesai. Ratih tidak pernah bilang kalau dia hamil. Waktu Paman dengar kabar pernikahan mereka, semuanya sudah terjadi. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya mengunciku. Nadia, apa kamu yakin? Paman mungkin ayahmu. Kata ibu, waktunya sangat cocok. Tapi ayah Darmawan bertekad membuktikan, aku tidak punya darah. Kertapati setetes pun untuk bisa mengklaim warisan. Wajah Paman Jaka mengeras. Wasiat eyangmu secara spesifik menyebut namamu. Darmawan tidak bisa begitu saja mencoretmu. Menurutnya, bisa. Dia bilang dia bisa menggugat semua pasal yang dibuat berdasarkan asumsi yang salah, yaitu asumsi Eyang, bahwa aku adalah putri kandungnya. Paman Jaka bangkit, mondar-mandir di ruangan kecil itu. Ini tidak masuk akal. Bahkan jika kamu bukan anak biologis Darmawan, kamu tetap cucu Eyang Halimah kalau kamu putri Paman. Dia berhenti, menatapku lurus-lurus. Kita harus tahu pasti. Tes DNA akan menjawab pertanyaan ini. Kesederhanaan klinis dari solusinya membuatku lega sekaligus takut. Paman, bersedia? Tanpa ragu, jawabnya. Paman selalu merasa ada ikatan denganmu yang tidak bisa Paman jelaskan. Kalau kamu memang putri Paman, suaranya tercekat. Ya, mari kita pastikan dulu faktanya sebelum berandai-andai. Kami mengatur tes dipercepat hari itu juga, menggunakan sebuah laboratorium swasta di Jakarta Selatan yang menjanjikan hasil dalam 72 jam, tepat waktu sebelum jadwal pembacaan wasiat yang baru. Saat kami menyerahkan sampel kami, perasaan aneh campuran antara cemas dan antisipasi mengendap di perutku. Apapun hasilnya, hubunganku dengan kedua pria itu akan berubah selamanya. Sambil menunggu hasil, aku berusaha mencari informasi tentang wasiat Eyang. Aku menghubungi pengacara pribadi Eyang, Pak Wirawan, yang kantornya terpisah dari firma hukum Pak Haris. Mohon maaf, Nona Nadia, saya tidak bisa mendiskusikan isi spesifik wasiat sebelum pembacaan resmi. Jelas Pak Wirawan saat aku mengunjunginya. Beliau adalah pria tua Jawa yang santun dan penuh wibawa. Tapi saya bisa pastikan, Eyang Halimah dalam keadaan sadar penuh dan sangat jelas tentang niatnya. Apa Eyang tahu? Tanyaku langsung. Tentang asal-usul biologisku? Ekspresi netral Pak Wirawan goyah sesaat. Saya tidak bisa berkomentar soal itu. Tapi begini saja. Eyang Halimah itu wanita yang luar biasa peka. Sangat sedikit hal yang luput dari perhatiannya. Jawaban mengambang itu memberitahuku semua yang perlu ku ketahui. Eyang sudah curiga, atau bahkan tahu pasti, bahwa aku adalah putri Paman Jaka. Namun, kemenangan sesaatku menguap saat aku menerima surat resmi malam itu. Firma hukum Haris Enrekan telah mengajukan petisi ke pengadilan untuk menunda pembacaan wasiat, menunggu penyelesaian masalah identitas terkait calon ahli waris. Darmawan bergerak lebih cepat dari dugaanku. Ketika aku mencoba menelepon Pak Wirawan untuk menanyakan soal penundaan itu, sekretarisnya memberitahuku bahwa beliau tiba-tiba dirawat di rumah sakit karena radang paru-paru akut dan tidak akan bisa ditemui untuk waktu yang tidak ditentukan.
Ini tidak mungkin kebetulan. Seseorang sedang berusaha sistematis, menyingkirkan semua sekutu dan sumber informasiku. Malam itu, ibu menelepon dengan panik. Darmawan tahu kamu bertemu Jaka. Dia murka besar, Nadia. Hati-hati, Nduk. Kalau ayahmu sudah merasa terancam, dia bisa nekat. Hasil tes DNA itu tiba melalui email terenkripsi 2 hari sebelum jadwal pembacaan wasiat yang baru. Waktu seolah berhenti. Aku sedang duduk di musala kecil di rumahku setelah salat duha, mencoba menenangkan hati ketika notifikasi itu muncul di layar ponsel. Dengan tangan gemetar, aku mengucapkan bismillah, lalu membuka dokumen itu. Mataku langsung mencari kesimpulan yang terkubur di antara istilah-istilah ilmiah yang rumit. Probabilitas paternitas 99,998%. Jaka Kertapati, tidak diragukan lagi, adalah ayah biologisku. Aku bersandar di dinding, ponsel terlepas dari genggamanku. Seluruh udara di paru-paruku seolah tersedot keluar. Berbagai emosi berhamburan tak terkendali. Kelegaan yang aneh karena kebenaran akhirnya terungkap. Duka yang mendalam atas hubungan ayah anak yang tak pernah kumiliki. Dan kemarahan yang membara pada kebohongan yang telah membentuk seluruh hidupku. Konfirmasi ilmiah ini mengubah kemungkinan abstrak menjadi kenyataan yang kokoh dan tak terbantahkan. Darmawan, pria yang dengan dinginnya menolakku seumur hidup, sama sekali bukan ayahku. Aku segera menelepon Paman Jaka. Beliau menerima berita itu dengan emosi yang tertahan. Paman sudah menduganya sejak kamu bertanya. Nduk, akunya. Suaranya terdengar serak di seberang telepon. Senyummu itu senyum ratih, tapi matamu, itu mata keluarga Kertapati, mata Eyang Halimah. Kami sepakat untuk bertemu sebelum pembacaan wasiat untuk menyusun strategi. Berbekal bukti DNA ini, aku akhirnya memiliki senjata untuk melawan Darmawan. Atau setidaknya, begitulah pikirku. Malam itu, Pak Haris meminta pertemuan mendesak di kantornya. Meskipun ragu, aku setuju. Aku penasaran dengan manuver apa lagi yang sedang disiapkan oleh sekutu hukum Darmawan ini. Kantor firma hukum Haris, Enrekan menempati lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, memancarkan aura kekayaan lama dan kekuasaan yang tak tersentuh. Pak Haris, dengan rambut peraknya yang tersisir rapi dan setelan jas mahalnya, menyambutku dengan keramahan yang dibuat-buat, yang tak pernah sampai ke matanya. Nadia, terima kasih sudah datang, sapanya. Saya pikir ada baiknya kita diskusikan perkembangan tertentu sebelum pembacaan wasiat. Maksud Bapak, fakta bahwa Darmawan bukan ayah kandung saya? Atau petisi tidak berdasar yang Bapak ajukan untuk menunda pembacaan wasiat? Tanyaku tajam. Senyumnya menegang. Sebenarnya, yang saya maksud adalah tes DNA yang Anda dan Pak Jaka atur. Darahku terasa membeku. Bagaimana mungkin dia tahu? Kami sudah sangat berhati-hati. Pak Darmawan cukup tertekan mengetahui adanya investigasi mandiri ini, lanjut Pak Haris. Beliau meminta saya untuk menyampaikan sebuah proposal. Dia menggeser sebuah map di atas meja kayu mengkilapnya. Isinya adalah surat perjanjian untuk melepaskan semua klaim atas warisan Eyang Halimah. Sebagai gantinya aku akan menerima pembayaran 1 kali sebesar 2,5 miliar rupiah. Ini konyol, kataku, mendorong map itu kembali padanya. Eyang secara spesifik mencantumkan nama saya di wasiatnya. Ya, di bawah asumsi Anda adalah putri Pak Darmawan. Sekarang kita tahu kenyataannya berbeda. Sekarang kita tahu saya putri Pak Jaka, potongku. Yang membuat saya secara sah tetap cucu kandung Eyang Halimah. Keturunan darah murni berhak atas warisan keluarga. Bukankah itu yang selalu dikatakan Darmawan? Ekspresi Pak Haris berubah. Ada kerumitan yang tidak Anda sadari, Nadia. Nuansa hukum terkait dana perwalian keluarga Kertapati yang melampaui sekadar biologi sederhana. Kerumitan apa? Saya tidak dalam posisi untuk mendiskusikan detailnya sebelum pembacaan wasiat. Tapi saya sangat menyarankan Anda mempertimbangkan tawaran ini. Pak Darmawan siap untuk bertindak sangat agresif
dalam mempertahankan kepentingan keluarga. Ancaman terselubung itu menggantung di udara di antara kami. Aku pergi tanpa menandatangani apapun, lebih bertekad dari sebelumnya untuk mempertahankan hakku. Tetapi sangat gelisah oleh keyakinan diri Pak Haris, meskipun kami memiliki bukti DNA yang tak terbantahkan. Keesokan paginya, sebuah panggilan telepon menghancurkan seluruh pemahamanku tentang situasi ini. Paman Jaka menelepon, suaranya tegang dan penuh amarah yang terkendali. Nadia, Paman baru saja dapat informasi yang sangat mengejutkan dari seorang teman lama keluarga. Seorang suster senior yang dulu merawat kakek dan nenek puluhan tahun yang lalu. Dia berhenti sejenak. Darmawan, bukan Kertapati secara biologis. Apa? Dunia di sekelilingku seolah berputar. Ternyata kakek dan nenek mengadopsi Darmawan saat masih bayi, setelah nenek mengalami beberapa kali keguguran. Ketika nenek secara tak terduga hamil paman beberapa tahun kemudian, mereka memutuskan untuk merahasiakan adopsi itu. Mereka tidak ingin Darmawan merasa bukan putra mereka. Implikasinya menghantamku seperti pukulan telak. Jika Darmawan bukan Kertapati berdarah murni, maka menurut logikanya sendiri. Apa Darmawan tahu? Tanyaku terbata-bata. Paman rasa tidak. Kakek dan nenek membawa rahasia itu ke liang lahat. Tapi, Eyang Halimah mungkin tahu. Beliau dan nenek sangat dekat. Itu sebabnya Pak Haris begitu percaya diri, desahku. Pasti ada sesuatu dalam surat wasiat atau akta perwalian keluarga yang secara spesifik menyebutkan soal garis keturunan. Tepat, kata Paman Jaka. Paman sedang meninjau salinan akta asli dana perwalian Kertapati. Ada klausul khusus yang mengharuskan keturunan darah langsung untuk warisan utama. Darmawan selama ini dilindungi oleh status adopsi hukumnya. Tapi dengan menjadikan ini masalah legitimasi biologis, dia berpotensi mendiskualifikasi dirinya sendiri. Ironi ini sungguh sempurna. Upaya Darmawan untuk menyingkirkanku dengan mempertanyakan hubungan biologisku dengan keluarga Kertapati bisa menjadi bumerang yang menghancurkan jika status adopsinya terungkap. Apa yang kita lakukan dengan informasi ini, Paman? Tanyaku. Paman Jaka terdiam sejenak. Itu tergantung apa yang kamu inginkan, Nadia. Apa yang pantas didapatkan Darmawan dan apa yang terbaik untuk keluarga kita mungkin adalah dua hal yang berbeda. Aku mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Menurutku, kataku pelan, orang yang terobsesi dengan kemurnian darah sudah sepantasnya diukur dengan standar yang ia ciptakan sendiri. Bukan begitu? Pagi hari pembacaan wasiat datang dengan langit Jakarta yang cerah dan udara yang terasa berat. Pohon-pohon flamboyan di sepanjang jalanan Menteng memamerkan bunganya yang merah menyala. Kontras dengan suasana kelabu di dalam hatiku. Aku tiba di rumah pusaka bersama Paman Jaka. Rahasia bersama kami terasa seperti sebilah keris pusaka. Tajam, berharga, namun kami belum yakin bagaimana cara menghunusnya dengan tepat. Pak Haris duduk di kursi kehormatan di kepala meja besar ruang makan. Sebuah meja peninggalan Belanda yang terbuat dari kayu eboni solid. Di depannya tergeletak sebuah map kulit yang tampak penting. Kerabat-kerabat Kertapati, dari paman, bibi, hingga sepupu jauh, mengisi kursi-kursi berukir di sekeliling meja. Suasananya tegang, formal, dan penuh dengan tatapan-tatapan ingin tahu yang diarahkan kepadaku. Darmawan duduk tepat di seberangku. Posturnya memancarkan kepercayaan diri yang dibuat-buat, diapit oleh Mas Tirta dan Mas Wisnu yang tampak gelisah, namun bertekad untuk mendukung ayah mereka. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai, Pak Haris membuka suara, memecah keheningan yang menyesakkan. Saya harus menyampaikan satu hal yang cukup sensitif, terkait syarat sah para ahli waris. Darmawan menegakkan punggungnya, melirikku sekilas dengan tatapan penuh kemenangan. Telah menjadi perhatian kami, lanjut Pak Haris, bahwa beberapa calon ahli waris yang disebutkan dalam surat wasiat almarhumah Ibu Halimah Kertapati
mungkin tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan garis keturunan dalam Akta Dana Perwalian Asli Keluarga Kertapati. Ibu yang duduk di sampingku menggenggam tanganku erat di bawah meja. Jari-jarinya terasa dingin. Seperti yang kita ketahui bersama, sambung Pak Haris, harta peninggalan Ibu Halimah terbagi antara aset yang beliau kelola secara pribadi dan aset yang diatur oleh dana perwalian yang didirikan oleh ayah beliau. Dana perwalian tersebut secara spesifik mensyaratkan ahli waris harus merupakan keturunan darah dari garis keluarga Kertapati. Dan itulah tepatnya mengapa kita perlu membahas posisi Nadia, Sela Darmawan dengan suara lantang dan lancar. Informasi yang kami miliki menunjukkan bahwa ia bukan putri biologis saya, dan oleh karena itu tidak memiliki hak klaim atas warisan keluarga Kertapati. Gelombang gumaman dan bisik-bisik langsung menyebar ke seluruh ruangan. Aku dan Paman Jaka saling bertukar pandang. Rencana kami yang tersusun rapi tiba-tiba berantakan oleh serangan preemptif Darmawan. Saya memiliki bukti DNA, lanjut Darmawan, mendorong sebuah map ke arah Pak Haris, yang mengonfirmasi Nadia bukan anak biologis saya. Sesuai dengan syarat garis keturunan, dia tidak berhak atas distribusi dana perwalian. Jantungku berdebar kencang saat Pak Haris meninjau dokumen itu. Kami sudah mengantisipasi untuk mengangkat isu ini sendiri, tapi Darmawan telah mendahului kami dengan menyajikan hasil tesnya sendiri. Tes yang tidak pernah kusetujui atau kuberikan sampelnya. Boleh saya bertanya, bagaimana Anda mendapatkan DNA saya untuk tes ini? Tanyaku, berusaha keras menjaga suaraku agar tetap datar dan tidak bergetar. Senyum Darmawan terasa dingin. Dari gelas bekas minummu saat acara tahlilan terakhir. Cukup mudah sebenarnya. Itu ilegal, sela Paman Jaka tegas. Tes DNA tanpa izin. Tidak relevan dengan pertanyaan warisan. Potong Pak Haris cepat. Ilmunya akurat, terlepas dari metode pengambilannya. Aku merasa rencana kami yang tersusun rapi mulai runtuh. Jika Pak Haris menerima bukti Darmawan sambil mengabaikan ilegalitasnya, kami akan kehilangan kesempatan untuk mengungkap kebenaran sesuai cara kami. Saya punya bukti tambahan yang berkaitan dengan masalah garis keturunan ini. Kataku dengan suara lebih tegas, mengeluarkan hasil tes kami dari tasku. Konfirmasi DNA bahwa Jaka Kertapati adalah ayah biologis saya. Ruangan itu meledak dalam seruan kaget. Wajah Darmawan memerah padam karena amarah saat dia berbalik menatap ibu, yang balas menatapnya tanpa gentar. Ini tidak mengubah apapun, tegas Pak Haris setelah memeriksa dokumen kami. Dana perwalian menetapkan darah Kertapati dari garis keturunan langsung. Ibu Halimah yang mengalir melalui putra beliau, Darmawan, kepada ahli warisnya yang sah. Itu adalah celah yang kami butuhkan. Paman Jaka berdiri perlahan. Posturnya yang tenang langsung menarik perhatian seisi ruangan. Saya rasa kita perlu meneliti bahasa yang tepat dalam akta perwalian itu, katanya. Sepemahaman saya, akta itu mensyaratkan ahli waris harus merupakan keturunan darah dari Raden Mas Suryo Kertapati, ayah dari Eyang Halimah. Jika demikian, maka kita punya masalah yang jauh lebih besar. Pak Haris mengerutkan kening. Masalah apa? Darmawan bukan Kertapati secara biologis, ucap Paman Jaka dengan jelas dan tenang. Dia diadopsi saat masih bayi, sebuah fakta yang dirahasiakan oleh orang tua kami untuk melindunginya, tetapi diketahui oleh Eyang Halimah. Keheningan yang menyusul terasa memekakkan telinga. Warna pucat pasi seketika menjalari wajah Darmawan saat dia menatap adiknya dengan syok dan tak percaya. Itu tidak masuk akal, serunya terbata-bata. Kebohongan putus asa. Saya punya surat adopsi aslinya, lanjut Paman Jaka tak tergoyahkan, dan konfirmasi DNA. Dia mengeluarkan map lain. Jika kita akan menerapkan tes garis keturunan yang ketat seperti yang Darmawan tuntut, maka saya adalah satu-satunya anak biologis Eyang Halimah. Dan Nadia, sebagai putri biologis saya, adalah satu-satunya cucu kandungnya.
Pak Haris tampak pucat pasi saat memeriksa dokumen-dokumen itu. Loyalitasnya pada Darmawan terlihat jelas, sedang berperang dengan kewajiban profesionalnya. "Ini keterlaluan," teriak Darmawan, bangkit dari kursinya. "Saya tidak akan diam saja difitnah seperti ini. Anda sendiri yang bersikeras, hanya keturunan darah yang berhak atas kekayaan Kertapati." Aku mengingatkannya dengan pelan. "Apakah Anda akan menarik kembali posisi itu sekarang?" Sebelum Darmawan sempat menjawab, pintu ruang makan terbuka. Sosok ringkih namun berwibawa Pak Wirawan, pengacara pribadi Eyang, muncul sambil bersandar pada tongkat kayu. "Mohon maaf atas keterlambatan saya," katanya, mengangguk singkat ke arahku. Saya rasa kehadiran saya diperlukan untuk pembacaan wasiat ini. Kepanikan di wajah Pak Haris mengonfirmasi kecurigaan kami. Kemunculan Pak Wirawan yang tak terduga mengancam manuver hukum apapun yang telah diatur Darmawan selama ketidakhadirannya. "Saya ingin meninjau semua dokumen sebelum melanjutkan," tegas Pak Wirawan. Tatapan matanya yang berpengalaman sudah menangkap ketegangan yang memenuhi ruangan. Saat Pak Wirawan duduk di meja dengan berbagai hasil tes dan surat adopsi tersebar di hadapannya, Darmawan untuk pertama kalinya terlihat benar-benar takut. Skenario apapun yang telah ia bangun bersama Pak Haris kini berantakan dengan cepat, tetapi keputusasaan membuatnya tak terduga dan berpotensi berbahaya. Pak Wirawan menyetel letak kacamatanya, menatap lembaran-lembaran dokumen di hadapannya, seolah sedang menimbang takdir. Suaranya yang tenang dan berwibawa membelah ketegangan di ruangan. "Sebelum membacakan pembagian warisan secara spesifik," ujarnya, "saya harus memenuhi sebuah amanah dari almarhumah." Beliau menitipkan sebuah surat yang disegel, dengan instruksi untuk dibuka dan dibacakan hanya jika timbul persoalan mengenai garis keturunan dalam proses ini. Beliau mengangkat sebuah amplop berwarna gading yang tebal, dengan stempel lilin berlogo Kertapati yang masih utuh. Seluruh napas di ruangan itu seolah tertahan. Pak Wirawan membuka segel itu dengan hati-hati dan mulai membaca. "Untuk keluargaku yang tercinta." Suara Pak Wirawan mengalun, seolah suara Eyang sendiri yang berbicara dari alam lain. Jika surat ini dibacakan, maka rahasia yang Eyang simpan selama puluhan tahun akhirnya telah terbuka ke hadapan kalian semua. Eyang selalu tahu bahwa Darmawan bukanlah darah daging Kertapati, melainkan anugerah terindah yang Allah titipkan kepada kami melalui jalan adopsi. Sebuah tindakan cinta dari Eyang dan almarhum Eyang, kakung setelah bertahun-tahun menanti. Eyang juga tahu, sejak pertama kali Eyang menggendongnya saat ia baru lahir, bahwa Nadia adalah putri kandung Jaka. Firasat seorang nenek terhadap darah dagingnya sendiri tidak pernah salah. Dana perwalian yang didirikan oleh ayah Eyang memang mensyaratkan adanya hubungan darah untuk warisan utama. Mengantisipasi kemungkinan konflik seperti hari ini, Eyang telah menata ulang aset-aset pribadi Eyang, yang jumlahnya merupakan bagian terbesar dari apa yang kalian sebut kekayaan Kertapati, untuk mencerminkan kehendak Eyang. Bukan sekadar aturan kuno tentang bibit, bebet, dan bobot. Untukmu, Darmawan, putraku. Kamu telah menjadi putra Eyang dalam segala hal yang penting. Namun, perlakuanmu terhadap Nadia, putri dari adikmu sendiri, telah menunjukkan watak asli yang mencoreng nama baik Kertapati yang begitu kamu agung-agungkan. Dengan desakanmu sendiri pada syarat kemurnian darah, kamu telah menggugurkan hakmu atas apa yang paling kamu dambakan. Pak Wirawan berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Darmawan, yang wajahnya kini pucat seperti kertas. "Sesuai dengan instruksi eksplisit dari almarhumah," lanjut Pak Wirawan, "dan mengingat bukti-bukti DNA yang disajikan hari ini, yang mengonfirmasi status adopsi Bapak Darmawan dan status paternitas Bapak Jaka terhadap Nadia, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Aset dana perwalian yang mensyaratkan garis keturunan darah Kertapati jatuh kepada Bapak Jaka Kertapati dan putri biologisnya, Nadia Aulia Kertapati.
Sementara itu, aset pribadi almarhumah Ibu Halimah akan dibagikan sesuai dengan rincian wasiat yang tertulis di sini. Darmawan melompat maju, berusaha meraih dokumen-dokumen itu, namun Pak Wirawan dengan tenang menggesernya. "Ayah sudah berjanji," teriak Darmawan ke arahku. Keputusasaan membuat suaranya pecah. "Ayah bilang hanya keturunan darah yang berhak atas warisan ini." "Bukan," aku mengoreksinya dengan suara pelan namun jelas. "Bukan aku yang berjanji. Ayah yang mengatakan itu. Aku hanya bertanya, apakah ayah akan memegang kata-kata ayah sendiri, dan ayah berjanji akan melakukannya." Keadilan pada saat itu bukanlah tentang warisan itu sendiri, tetapi tentang menyaksikan realitas yang dibangun Darmawan, dengan susah payah hancur berkeping-keping di bawah beban kemunafikannya sendiri. Buntut dari pembacaan wasiat itu terasa seperti babak akhir sebuah tragedi. Darmawan, hancur oleh rencananya sendiri, keluar dari rumah itu sambil meneriakkan ancaman gugatan hukum, yang semua orang di ruangan itu tahu akan sia-sia. Pak Haris mengikutinya, reputasi profesionalnya compang-camping setelah Pak Wirawan mengungkap pengetahuannya tentang dokumen adopsi yang sengaja ia sembunyikan. Kedua kakakku, Mas Tirta dan Mas Wisnu, yang terpana oleh semua pengungkapan ini, mendekatiku dengan ragu. Mas Tirta, yang selalu lebih perasa, angkat bicara lebih dulu. "Mas, sama sekali tidak tahu soal ini, Dik," katanya pelan. "Selama ini, cara ayah memperlakukanmu sekarang jadi terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan." Mas Wisnu mengangguk. "Apapun yang terjadi, kamu akan selalu jadi adik kami. Itu tidak akan pernah berubah." Ketulusan mereka menyentuhku lebih dari yang kuduga. Mereka juga telah dibentuk oleh Darmawan dengan cara yang berbeda. Mungkin masih ada hubungan persaudaraan yang layak diselamatkan di sana, seiring berjalannya waktu. Ibu menghampiriku, kelegaan dan kecemasan bercampur di wajahnya. "Seharusnya ibu memberitahumu bertahun-tahun lalu, Nduk. Ibu hanya..." Ibu melindungiku. Aku menyelesaikan kalimatnya. Aku mengerti itu sekarang. Percakapan yang paling mendalam terjadi malam itu, ketika aku dan Paman Jaka duduk berdua di ruang kerja Eyang, dikelilingi oleh buku-buku dan artefak sejarah keluarga yang sedang kami tulis ulang di benak kami masing-masing. "Apa rencanamu sekarang?" tanyanya. Beban tahun-tahun yang hilang terasa berat dalam suaranya. "Membangun sesuatu yang baru," jawabku sederhana. "Kita tidak bisa mengambil kembali waktu yang hilang, tapi mungkin kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya." Dia tersenyum, ekspresi yang begitu mirip dengan senyumku sendiri, hingga aku heran bagaimana aku tidak pernah menyadari kemiripan itu sebelumnya. Paman akan sangat menyukainya. Saat kami berbicara hingga larut malam, berbagi cerita dan menemukan kembali ikatan yang hilang, aku merasakan kehadiran Eyang di ruangan itu. Kebijaksanaannya, pandangan jauhnya, dan keyakinan mutlaknya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Beliau telah mengatur semuanya dengan sempurna. Pada akhirnya, kejatuhan Darmawan bukan berasal dari tindakanku, melainkan dari wataknya sendiri yang terungkap di bawah tekanan. Dia telah menghabiskan puluhan tahun untuk membuatku merasa seperti orang luar di dalam keluarga, tanpa pernah menduga bahwa dialah orang luar yang sebenarnya selama ini. Ironi itu sempurna dan lebih dari cukup. Saat aku menatap masa depan, sebuah masa depan yang kini mencakup seorang ayah yang benar-benar menginginkanku dalam hidupnya, aku sadar itulah warisan terhebat dari semuanya.